Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Perlu saya sampaikan, sanad ini harus mutasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jamu bina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati. Karena satu kondisi yang ada sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur. Karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel beku ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel beku ya karek ngobong kok ini TV ini. Anda usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk aku turun yang kendaraan lagi tangis nih akhirat. Kita kok Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik. Kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat seudon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat atau mau nyekot tasbih, habis tidur saya punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amun. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali itu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang harus. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk kene ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran bedelok wong liwat tuh eling barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Zufur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket mate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat.
hitung mulai saiki bismika Allahumma ahya bismika amun ayo roke patit hitung anggap ini kiat meninggalkan maksiat terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7 artinya maksiat rasubuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan untuk istirahat. Kita pulih lagi bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tembel 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting, nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya jelas nggak usah dibunuh, nggak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Dimana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni arafil manami anni atfahuka fangzur madza tar. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan seku. Raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insyaallah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak Ustaz. Itu saya pernah ngaji Duraru Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu podo ya, ngadepi konco, kayak musuh podo ya, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Duraru Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Pak Ros itu apian Mbak Kong. Kene sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nek teko ning Mas B. Itu faqat qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca atau musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus.
Di konco ya nak kata Solo di konco Gus Yofur nak kalau buatan sakit fikih musyawarah, rai sota tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan nggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada yang contohkan kan Gus Yofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Yofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, dan karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudara kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudara senior kula dipaksa ke gelem, diintimidasi ke gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, karena saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim nak bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya gitu. Tanggane ra ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempulan dia saya pun mati pun mboten sakit nakal nih. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah? Kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Yofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wasfina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundulang itu sampean mbek tangga modit ketemu wong perengut sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean ngene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wasqinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Terus kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu. Ketika beliau masih sugeng. Apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Bangun. Ini terutama warning sama santri sarang. Gak boleh. Terakhir-terakhir itu Bangun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Menghentikan gini sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Yofur Pak Rosid kalau Bangun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti koyo akeh wae Bangun nyontokno gegere macul nganti koyo akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat padahal kaya raya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir,
Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu Bu Yao Fawaqih Khudruwat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih jadi wong lomo gitu. Wong jadi wong medhit kok bila-bila. Lah nek kowe takok takdirin ndi Gus, nak khudrawat fawaqih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Takdire iku lomo iku apik, medhit iku elek. Ngoten mawon. Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikirnya. Kulo nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji ini. Kimki jinan eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan ke husnul khotimah. Pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua. Jamal narkoba, jamal ngefly, jamal macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terang normalnya ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi nggak nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, karena sama tanglet kulo, cara melogika gimana? Begini, tak wari coro gampang-gampangan ya. Tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing kodin, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku sematilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada.
Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih apa nang kuburan. Maksud Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nanti terus. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye? Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sidina Ali gampang latihan seperti kata Sidina Ali, apa gampang ya udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin yo ora roh karepe. Pokoke wa mata sauna illa ya syawah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan maunya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Zaman saya tak warai tenan. Zaman kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalime sepiro nganti dadi no? Mazhab. Tapi sudah dibahas, harus jadi apa? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai, surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus dari Rugen ini bidadari dulu kan, nak mini sebut. Kira pitung pulau, wayu kafe kan, rano sengai keriting, wayu kafe, terus gak tahu delok wong liya kan. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Oh iya, bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kafe, lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu.
Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak hati yang membuat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngenteni bigo biro ya yang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Itu kalimat sing nak tahlilan turu itu lho. Itu kalimat sing alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno darani bid'ah itu. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka mau perkara napa bid'ah wis aja melok-melok kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso kok terusno dalan tor dah berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin ya karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah gawe bumi dia manusia butuh latihan dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar dibikinlah bumi liab luakum terus dites wes digawe bumi ana makanan ana minuman ana wong wayah ana pegatan macam-macam wong diutang wis mbulet macam-macam nggo ngetes eling la ilaha illallah apa eling utangi eling la ilaha apa eling kasuse pokoknya dites karena enggak fair kalau Allah bikin itu kemudian enggak dites dibikinlah darul imtihan dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan tempat tes-tesan imtihan mana apa tes liab luakum diuji pas diuji kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimat haqqin alaiha nah biasanya kita hidup pun ini untuk dites pada akhirnya la ilaha apa enggak paham ya terus dites Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair dites kok enggak punya pemandu dibikinlah rusul diutuslah para rusul untuk pemandu tes itu kan butuh seru. Mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru. Dibikinlah setan. Sajane sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas rumangsamu setan sapa. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri Allah itu. Lalu itu kalau lama dulu biasa naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina sebetulnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh iblis itu enggak ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita ngomongnya udah wujud soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye lha kowe ku sapa nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop roh mbek setan klop mulai terus maksiat udah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan dan fair, kenapa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat, nah, makanya disebut kalimat haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso kula jangga kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil, uga tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk piro
Bareng sangoni sithik, gak sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa siar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng larang ngapain melepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu gak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin ya, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, maksud tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Bukan Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun udah di mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Gue nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah gue, tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah. Seperti tadi yang saya utarakan, swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat, berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika nggak ada orang yang sujud. Itu ya mungkin.
Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tengene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab niku. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini. Sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, kelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu zaluman jahula wis goblok aja. Mergo manusia itu nak wis goblok. Aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini.
Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Selain raine seram meyakinkan, saya pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Serapati senang duit, barang ini penting. Kalau senang duit, mari goblok. Yakin ulama senang duit, mari goblok. Tak jamin. Umpama alim ya kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu kandani konco kulo riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit, Bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit ya lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya enggak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak, misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Menurut ya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Ora ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Lah kalau enggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem gitu. Mikirin. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir ya? Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ora? Gak kowe ikhlas ora dutek ngono kowe ikhlas ora. Kowe gelem dadi bodoh niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur wis beno sauni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dinane ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya buta cepet. Lani cara kula niki penting kula utarane. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe penandunge ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng.
Gak meyakinkan. Kalau di swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh ngono barang. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ngono. Mbok mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bala yuqinu sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinu, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab min qabli hada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak usah sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kita min qabli hada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Bulan itu masuk rontok-rontok ya, rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud, bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya Khaliq, itu musabbibil asbab, itu Khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati ndak ngoten. Mulai dari Siti Nali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ora padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Soben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, soben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, soben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat ada masalah, pun rokok masalah, itu utang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa, jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran jodohe masalah. Biasa wae. Saya ini termasuk kiai yang enggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena la tamuddanna ainaika ila, kamu jangan sering melihat
orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi dibanding Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Loh, saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Tuh kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Iya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua orang Indonesia, kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk bayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud, Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan.
juga jadi nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh nabi. Jadi yang satu mendudukkan nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh sihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif, syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah, yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jahro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama kemudian ditanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari anak Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu.
Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja, sambil jelas, sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kunut itu madhabnya Hanafi, kunut itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa Ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dabla, tidak tahu lah, itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojol gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojol. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam.
Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar gitu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang yang